Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizal Daniel Rinali, SPD. Saat ini saya bertugas sebagai guru di SDN Cikesik 1, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten. Dalam kesempatan ini, saya ingin berbagi mengenai praktik baik yang saya terapkan, yaitu berjudul Cikesik Agamis, sebuah akronim dari ciptakan kegiatan unik dan asik melalui aplikasi gamifikasi sederhana. Pembuatan video praktik baik pembelajaran ini bertujuan sebagai syarat untuk mengikuti seleksi Jambore GTK Hebat tingkat Kabupaten Pandeglang tahun 2025. Terima kasih atas perhatian dan kesempatan yang diberikan. Semoga kita dapat terus berkolaborasi demi kemajuan dunia pendidikan. Selamat datang di SDN Cikesik 1. Dengan jumlah siswa sebanyak 204 orang, SDN Cikesik 1 menjadi pusat harapan masyarakat untuk mencetak generasi yang cerdas, berkarakter, dan siap menghadapi tantangan zaman. Disinilah saya mengemban tugas mengajar dan mendidik 28 orang siswa kelas 5 dengan latar belakang, karakteristik, dan potensi siswa yang bermacam-macam. Suasana ideal dalam pembelajaran yang sesuai dengan amanat kurikulum nasional adalah suasana yang menggembirakan, menantang, dan berpusat pada peserta didik. Hal ini selaras dengan prinsip-prinsip dan pengalaman belajar dengan pendekatan pembelajaran mendalam atau deep learning. Guru berperan penting dalam menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan mendukung eksplorasi serta aktivitas dan mengasah kemampuan siswa agar mampu berpikir kritis. Namun pada kenyataannya, di kelas 5 tempat saya mengajar, belum sepenuhnya terwujud suasana pembelajaran yang ideal tersebut. Hasil pengamatan dan survei menunjukkan hal yang sedikit tidak sesuai ekspektasi akan suasana pembelajaran yang ideal. Banyak siswa yang cenderung pasif, kurang berpartisipasi, dan pembelajaran dirasa belum sepenuhnya bermakna dan menyenangkan. Hal ini menjadi bahan introspeksi dan renungan bagi saya. Mungkin selama ini ada yang salah dengan metode, model, atau pendekatan pembelajaran yang saya terapkan pada proses pembelajaran. Kondisi ini menunjukkan adanya gap antara pembelajaran ideal yang diamanatkan kurikulum dan realitas di kelas. Tantangan terbesar yang sekarang muncul adalah bagaimana membuat kelas menjadi hidup, memantik rasa ingin tahu, dan menjadikan proses belajar sebagai petualangan yang bermakna dan menggembirakan. Bagi saya, sebagai guru, ini bukanlah sekedar tugas, tetapi ini adalah tanggung jawab. Tanggung jawab untuk merancang pembelajaran yang relevan, memfasilitasi setiap anak agar tumbuh, terus belajar hal-hal yang baru, dan berkolaborasi dengan rekan guru serta kepala sekolah untuk menghadirkan perubahan. Bagaimana menciptakan suasana belajar yang aktif, kompetitif, menyenangkan, dan bermakna tanpa membebani siswa, serta memanfaatkan potensi teknologi yang ada. Untuk itulah, mengapa praktik baik yang berjudul Cikesik Agamis ini sangatlah penting dipraktekkan dalam pembelajaran di sekolah. Cikesik Agamis atau akronim dari ciptakan kegiatan unik dan asik lewat aplikasi gamifikasi sederhana. Hal ini dimaksudkan untuk menjawab tantangan keterlibatan siswa. Gamifikasi dan coding dipilih sebagai jembatan untuk meningkatkan partisipasi siswa. Anak-anak lebih tertarik dengan pembelajaran interaktif yang menyerupai permainan sehingga lebih termotivasi untuk berpartisipasi. Adapun tantangan yang saya hadapi dalam mempraktekkan gamifikasi pembelajaran, dalam hal ini pemanfaatan aplikasi Jeopardy yang dipadukan dengan unplugged coding diantaranya, memanajemen waktu pembelajaran.
guru harus mampu menyesuaikan waktu antara permainan edukatif dan penyampaian materi inti agar keduanya seimbang. Risiko waktu habis sebelum seluruh materi tersampaikan karena siswa terlalu antusias bermain. Setelah melalui tahap refleksi dan menemukan bahwa suasana belajar di kelas belum sepenuhnya aktif, bermakna dan menyenangkan, saya memutuskan untuk menerapkan strategi gamifikasi pembelajaran berbasis Jeopardy. Keunikan dari langkah ini saya pilih karena menggabungkan pembelajaran kompetitif yang sehat dengan elemen berpikir komputasional, khususnya pengenalan pola. Sehingga siswa tidak hanya menjawab soal, tetapi juga belajar menemukan pola tertentu untuk bisa memilih kategori dan nilainya sebelum menjawab. Tahap pertama adalah persiapan materi dan media. Saya memulai dengan menentukan capaian pembelajaran sesuai kurikulum nasional. Materi kemudian saya pecah menjadi 6 kategori. Masing-masing memiliki 5 tingkat kesulitan dengan nilai 200 hingga 1000. Tahap berikutnya adalah pembuatan game Jeopardy. Saya menggunakan template interaktif dari Slide Lizard dalam bentuk PowerPoint. Penerapan unplug coding pada elemen berpikir komputasional dengan prinsip pengenalan pola, yaitu terdapat pada bagian kategori-kategori soal yang diganti dengan bentuk dan warna tertentu yang berbeda. Sebelum permainan, saya menjelaskan aturan permainannya kepada siswa. Setelah itu, siswa kemudian saya bagi menjadi 4 tim yang berimbang, yaitu tim A, B, C, dan D, dengan posisi duduk masing-masing tim saling berhadapan. Untuk dapat memilih kategori soal beserta poinnya, setiap tim diwakili oleh ketua dan wakilnya mengangkat tinggi-tinggi tanda atau bentuk dan angka sebagai pengganti kategori soal yang sudah disediakan. Setelah itu, guru menampilkan soal yang dipilih dan siswa menjawab soal tersebut dalam waktu 10 detik. Setiap jawaban benar akan mendapatkan poin sesuai nilai soal. Sedangkan jawaban yang salah akan mengurangi setengah poin dari nilai yang dipilih. Khusus bagi kategori poin ganda bagi sang juara, jawaban yang benar akan dilipat gandakan. Sedangkan jawaban yang salah akan dikurangi sesuai dengan nilai yang dipilih. Saat permainan dimulai, setiap tim dengan antusias memilih kategori dan nilai, saling berdiskusi cepat sebelum memberikan jawaban. Suasana kelas terasa menjadi hidup. Sorak-sorai kemenangan terdengar ketika sebuah tim menjawab dengan tepat. Di akhir sesi, kami melakukan refleksi singkat. Saya membagikan lembar refleksi untuk mengetahui perasaan siswa terhadap metode ini. Hasilnya menunjukkan bahwa mayoritas siswa merasa pembelajaran lebih menyenangkan, aktif, dan bermakna dibanding metode sebelumnya. Bahkan beberapa siswa yang biasanya pasif mulai berani mengangkat tangan dan ikut berpartisipasi. Adapun faktor keberhasilannya adalah 1. Gamifikasi yang memotivasi. Sistem poin dan persaingan sehat membuat siswa aktif dan fokus. 2. Integrasi berpikir komputasional. Elemen pattern recognition atau pengenalan pola melatih siswa mencari hubungan antar konsep. 3. Media visual interaktif. Tampilan papan Jeopardy yang menarik membuat siswa mudah memahami alur permainan. 4. Keterlibatan semua siswa. Pembagian tim mendorong siswa yang biasanya pasif ikut berpartisipasi. Demikian video praktik pembelajaran yang saya buat. Besar harapan saya agar melalui seleksi Jambore GTK Hebat tingkat Kabupaten Pandeglang tahun 2025 ini, saya dapat mengembangkan kemampuan profesional, memperluas wawasan, serta mendapatkan inspirasi baru untuk meningkatkan mutu pembelajaran di sekolah. Atas perhatian, kesempatan, dan dukungan Bapak, Ibu, serta panitia, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari SDN Cikesik 1
Kecamatan Cikesik, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten.